Terima kasih tim Present Worship, luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Senang rasanya saya baru pertama kali hadir. Bapak Ibu mungkin baru pertama kali lihat saya juga. Saya sangat senang tiba di Palangkaraya ini, ya, khususnya di Kasongan pertama kali bersama dengan istri. Ya, saya bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Ya, karena bagi saya melayani Bapak Ibu, saya pun juga merasa dilayani Tuhan. Amin ya. Kita semua, walaupun saya memberitakan firman, saya pun juga makan firman. Amin. Kita semua bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan ya. Bapak Ibu, ini adalah Natal, walaupun belum pas malam Natal, tapi kita udah tahu lah ini bulan Natal Bapak Ibu ya. Natal itu bicara soal kabar baik, betul ya? Ya, kabar baik ya. Harusnya kalau kabar baik ini menjadi sesuatu yang luar biasa, betul. Menjadi sesuatu yang membawa semangat buat kita semua. Amin. Yang namanya kabar baik nggak ada tekanan. Yang namanya kabar baik nggak ada kesusahan, betul ya. Yang namanya kabar baik, semuanya yang kita terima pasti baik. Nggak ada Tuhan yang memberikan kita yang tidak baik. Semuanya pasti baik. Amin Bapak Ibu. Natal bukan bicara soal bagaimana kita taat dan setia kepada Tuhan, tapi Natal itu kita memandang bagaimana Tuhan setia kepada kita. Ya, hanya itu satu-satunya yang bisa bikin kita bertumbuh Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain selain bagaimana Tuhan setia, saya rasa Tuhan gak perlu datang ke dunia ini. Ya, bagaimana kalau kita setia, komplit gitu ya, melakukan semua hukum-hukum Tuhan dengan sempurna, dan kita menjadi orang benar karena perbuatan, Yesus gak akan datang Bapak Ibu. Bahkan sekali Musa aja yang dia menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai, Musa yang kehidupannya taat, Musa yang kehidupannya baik, yang cuma marah sama bunuh pegawai tentara Mesir saat itu karena membela bangsanya ya, punya hati nurani. Cuma 2 kesalahan Musa, tapi Musa pun gagal masuk tanah perjanjian. Itu menandakan apa Bapak Ibu? Kebaikan kita, ketaatan kita, semuanya tidak bisa kita andalkan. Amin ya. Kita hanya bisa memandang kasih Tuhan. Musa dibandingkan sama Abraham lebih baik. Musa lebih baik, betul ya. Abraham punya kesalahan yang banyak. Abraham berzina, punya anak dari wanita lain, kemudian berbohong, penipu gitu ya. Dibandingkan dengan Musa yang kesalahan cuma 2, marah dan dia membunuh tentara Mesir. Hukum Taurat Yakobus 2 ayat 10 berkata begini, dari 10 hukum 1 aja kita gagal semuanya, betul nggak Bapak Ibu? Karena Musa marah, Tuhan tidak izinkan Musa masuk tanah perjanjian. Sedangkan Abraham yang kesalahan banyak, betul ya, dia dibenarkan oleh karena percayanya. Amin. Makanya sekarang Bapak Ibu, kita yang hidup di dalam kasih karunia diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Tuhan sendiri. Ya kan? Banyak kita berbicara soal menjaga kekudusan, menjaga ketaatan. Bahkan ada ayat Alkitab berkata melakukan keselamatan, kerjakan keselamatan. Itu bukan bicara soal bagaimana caranya kita menjadi sempurna dengan kekuatan kita Bapak Ibu, tapi bagaimana kita mereset pola pikir kita, melihat bagaimana Tuhan setia kepada kita. Hanya itu yang bisa menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Amin. PPT-nya boleh. Tema Natal kita tahun ini adalah kebenaran, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang lain Bapak Ibu, hanya Yesus Kristus. Kita harus merasakan, kita harus memahami secara dalam bahwa kita diberikan kebenaran oleh Yesus Kristus itu secara anugerah. Kenapa saya bilang secara anugerah? Bapak Ibu, keselamatan yang Tuhan kasih gratis atau tidak? Siapa yang berkata gratis? Gratis ya? Sebenarnya nggak gratis Bapak Ibu.
cuma kita dibayarin. Betul ya? Masa darah Kristus gratis? Tidak, itu darah yang sangat mahal. Ya Bapak Ibu, darah persembahan korban aja, lembu, sapi, ya, kambing, domba, itu kan pakai uang, betul ya? Nggak ada yang gratis, apalagi ini darah Tuhan. Ya, jadi ini bukan gratisan. Ini kita terima cuma-cuma karena kita dibayarin sama Yesus. Amin. Ya, kita harus memahami bahwa gini, Natal bicara soal kasih karunia datang ke dalam dunia yang lagi bobrok-bobroknya. Kejahatan manusia udah gak bisa diampuni sama Tuhan. Tuhan udah kepalang janji sama Nuh bahwa dia gak akan mengadakan air bah lagi. Iya kan? Sehingga manusia semakin jahat sampai hari ini cuma banjir doang. Gak pernah ada air bah kedua Bapak Ibu selama ini. Ya kan? Tuhan taat sekali dengan apa yang dia janjikan. Ya kan? Sehingga karena dia udah janji buat manusia tidak akan ada penghukuman lagi, tidak akan ada kehancuran lagi buat dunia, sehingga dia mencurahkan, mengirim dirinya sendiri dalam wujud manusia untuk melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Ya, hukum Taurat bicara soal Tuhan berbuat janji sama manusia, betul ya? Dengan Musa. Itu tadi yang saya bilang, Musa pun sempurna tapi ada jeleknya. Tapi ini kasih karunia itu datang bicara apa? Tuhan berjanji dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa ingkar? Ya kan? Bagaimana dia bisa ingkar? Gak bisa. Ini adalah misi penyelamatan yang luar biasa sampai hari ini. Dosa manusia disembuhkan, diampuni dari dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa depan. Ya Bapak Ibu, dosa masa depan kita sudah dibayar sama Yesus. Kalau nggak percaya, ini udah masa depan kan? Ini udah 2000 tahun ke depan Bapak Ibu dari sejak Yesus mati. Artinya darah Yesus berkuasa menghapus dosa masa depan. Selama dunia ini masih ada, dosa itu udah nggak berkuasa. Betul? Lalu bagaimana caranya? Berarti kita bebas dong berbuat dosa? Tidak. Ya, kasih karunia bukan legalitas kita berbuat dosa, tapi kita tahu kasih karunia mengubah yang buruk jadi baik. Ini yang sulit sekali dicerna sama akal sehat kita Bapak Ibu. Kalau kita mandang orang, wah mantan narapidana, mantan penjahat, mantan preman, kita akan merasa bahwa emang orangnya begitu nggak bisa berubah, betul kan? Bener nggak? Nah itu kita masuk ke dalam sebuah namanya legalisme. Kita langsung melegalkan orang bahwa latar belakangnya udah jelek, berarti masa depannya udah jelek. Tapi di dalam Tuhan nggak begitu, ya kan? Next kita lihat, usaha manusia itu ada batasnya Bapak Ibu, betul ya? Setuju semua? Ya. Tetapi ketika Sang Kasih Karunia datang, hidup dipulihkan lewat apa? Relasi, bukan prestasi. Ya kan? Dengan relasi, bukan prestasi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa relasi kita dengan Allah, kita diperdamaikan oleh darah Yesus, betul. Tidak ada satu orang pun Bapak Ibu di tempat ini yang punya anak, punya cucu, nggak ada kan yang mendoakan ini anak saya lahir, cita-citanya untuk mati, nggak ada kan? Pasti semua mendoakan yang baik, betul ya? Kita semua pasti mendoakan umur panjang semua, jadi orang ceritanya, gitu kan? Jadi orang sukses, jadi orang yang baik, begitu kan? Punya banyak komunitas, kita doanya seperti itu kan buat keturunan kita. Tapi tidak untuk Yesus. Yesus lahir ke dunia tujuannya untuk apa? Untuk mati muda. Ya kan? Saya aja lebih lama hidupnya dari Yesus waktu di dunia. Yesus cuma 33,5 tahun. Ya, tapi itu tuh destiny-nya. Dia hidup untuk mati. Seolah-olah nggak punya harapan. Matinya miskin lagi. Kuburan aja minjem. Nggak pakai baju. Ya Bapak Ibu, benar nggak? Supaya apa? Yang percaya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup. Nah, hidup yang kekal, sekali lagi, bukan bicara soal nanti masuk surga. Masuk surga udah pasti, ya kan? Masuk surga yang percaya Yesus sudah pasti masuk surga. Mau jahat sekarang, percaya Yesus masuk surga, nggak ada yang amin. Penjahat sebelah Yesus, buktinya saya nggak mau ada-ngada Bapak Ibu. Penjahat yang disalib sebelah Yesus, dia nggak pernah berbuat baik. Dia kalau udah dihukum salib, artinya bukan maling ayam, bukan maling itu mah, udah jahat tingkat tinggi, ya. Makanya dia disalib. Sekali dia percaya Yesus di akhir hidupnya, semua kejahatannya nggak dihitung. Dari mana? Ya, makanya hukum Taurat itu bicara soal linear, Bapak Ibu. Makanya orang lebih suka hukum Taurat karena bisa mengukur Tuhan. Kalau saya taat, saya diberkati. Patokannya itu kan. Kalau saya taat, saya diberkati Tuhan. Kalau saya tidak taat, ya udah terima aja hukumannya. Itu ilmu pasti, benar nggak? Tapi yang namanya kasih karunia nggak bisa hitung begitu. 5 tambah 2, 5.000. Masih belum connect. 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan. Sisa 12 paku. Hitungannya nggak bisa. Orang pinter manapun, sarjana manapun nggak bisa ketemu sama dengannya di mana. 5 tambah 2, 5.000. Nggak pernah ada yang bisa hitung, Bapak Ibu. Janda ngasih 2 peser uang, saya nggak tahu mata uangnya apa. Ya, Yesus bilang apa? Itu persembahan paling besar. Ya, gimana kalau donatur bait Allah saat itu tahu? Tersinggung nggak dia? Saya udah kasih setengah rumah saya buat gereja, malah dia bilang janda miskin kasih paling besar. Hitungannya nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Yang paling nggak masuk akal lagi tadi, orang yang disalib di samping Yesus. Ya, orang yang berakhir hidupnya disalib itu hina karena kejahatannya. Sekali dia percaya Yesus, dia masuk Firdaus sama Yesus. Seolah-olah semua kejahatannya nggak dihitung sama sekali. Bapak Ibu, ini datanglah kerajaanmu di bumi seperti di mana? Di surga. Artinya kita hidup di bumi ini seperti di surga. Memang di dunia ini masih ada sakit penyakit, masih ada masalah, masih ada kegagalan, kemiskinan, karena memang dunia jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita sadar bahwa Yesus di dalam saya dan sudah menebus saya ada di dalam kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Deklarasi didasarkan dengan iman. Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, maka terjadilah itu semua. Amin. Yes. Kita punya kuasa, Bapak Ibu, untuk memperkatakan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan bukan bicara melakukan kebaikan dan ketaatan dan sedekah dan lain sebagainya. Melakukan firman Tuhan adalah melakukan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Pengorbanan yang Yesus lakukan, percaya kepada Bapaknya. Jadi melakukan kehendak Allah itu adalah percaya. Jangan kita nggak percaya, Bapak Ibu. Oh, saya udah tua, kayaknya saya udah nggak punya harapan. Kata siapa? Bapak Ibu, di tempat ini saya berdoa, Bapak Ibu di tempat ini tidak akan meninggal sebelum melihat rancangan Allah semuanya tergenapi. Nggak pernah. Seperti Simeon, dia itu tidak berkata begini, saya tidak akan mati sebelum saya lihat bayi juru selamat. Benar ya, ketika dia ketemu bayi Yesus, nggak lama baru dia pergi. Itulah berkat yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Amin. Nah, kita lihat legalisme modern. Seringkali kita terjebak dalam hal ini. Bapak Ibu tahu legalisme modern seperti apa? Kalau dulu legalisme model zaman dulu seperti Musa. Kalau Bapak Ibu taat, Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu tidak taat, Bapak Ibu akan menerima kutuk. Seperti itu dasarnya. Tapi kita legalisme modern sekarang sudah meraja ke dalam hubungan orang tua anak, kepada suami istri. Contohnya apa? Kamu kalau belum jadi insinyur, kamu belum jadi orang. Kamu kalau nggak kuliah di Bandung, kamu kalau nggak kuliah di Jakarta, kamu belum jadi orang. Ya kan?
Kamu kalau belum jadi dokter, kamu belum jadi orang hebat. Sehingga tekanan seperti itu Bapak Ibu membuat anak-anak tidak bisa berkembang. Ya kan? Seringkali kita menilai rasa aman kita dari sesuatu yang kita capai. Bukan berarti Tuhan tidak mau kita mencapai itu. Tuhan pengen kita mencapai itu, keberhasilan, kesuksesan itu sama Dia. Ya kan? Janji Tuhan bukan biasa-biasa aja. Oh enggak, kalau dia diberkati Tuhan, mungkin cerita Tuhan buat dia beda daripada cerita sama saya. Enggak, keselamatan itu untuk semua orang. Dan keselamatan itu untuk dinikmati, Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, next, Markus 5 ayat 26. Ini cerita yang cerita yang sangat terkenal ya. Markus 5 ayat 26. Wanita pendarahan 12 tahun, kita baca. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, ya, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Dia sakit, dia mau sembuh, betul nggak? Semua orang di tempat ini, saya percaya Bapak Ibu juga kalau sakit pengennya sembuh kan? Iya kan? Pasti semuanya sembuh. Wanita ini juga sama. Sakit 12 tahun pendarahan itu bukan penyakit biasa zaman itu. Ya zaman sekarang juga sama sih. Itu serius. Betul. Cuma kalau zaman sekarang ya itu sakit ya sakit. Cuma kalau zaman dulu sakit model begitu itu sama dengan najis. Sama dengan kotor. Mau dari keluarga ningrat sekalipun, kalau sakitnya udah sakit begitu, udah dibuang sama keluarganya. Ya kan? Nah kita lihat keadaan manusia di bawah hukum. Lihat, satu, berusaha keras dengan berobat kepada berbagai tabib. Kedua, berjuang sampai habis hartanya. Ketiga, penyakit tidak sembuh sampai 12 tahun. Keempat, seringkali manusia itu jadi menyerah sama Tuhan. Udahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, betul ya? Menyerahnya bukan karena apa-apa, menyerahnya karena dia salah percaya. Ya, dia salah percaya. Kita lanjutkan, Markus 5 ayat 27 sampai 28. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman ini lahir dari mana Bapak Ibu? Dengar tentang Yesus. Apa yang dia dengar? Yesus zaman itu ahli Taurat juga, jangan salah. Ya, Yesus itu ahli Taurat juga, tapi beda sama orang Farisi. Ya, Yesus sering mengajar di Bait Allah. Emang bukan rabi, dia juga rabi. Ya kan? Tapi bedanya apa? Perempuan ini dengar Yesus pegang orang kusta. Yesus sembuhin orang buta. Yang paling dia dengar adalah ini, orang kusta itu orang najis sama seperti dia. Ya kan? Saat itu posisinya najis. Tapi Yesus pegang orang kusta itu. Yesus menyembuhkan. Sehingga imannya itu bangkit. Bapak Ibu, apa yang membuat iman kita bangkit? Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang bagaimana? Bapak Ibu, satu kali saya waktu awal-awal bertobat, saya konseling dengan seseorang yang saya tanya, Pak, gimana ya? Saya merasa Tuhan tuh nggak cinta sama saya. Saya merasa kayaknya saya kurang cukup layak untuk Tuhan cintai. Katanya Tuhan kasih, tapi saya nggak ngerasa dikasihi Tuhan. Saya pernah nanya gitu Bapak Ibu sama seseorang di Jakarta. Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Kamu kurang berpuasa. Kamu kurang berdoa. Coba kamu lebih lagi bersedekah. Kamu doa puasa coba 40 hari. Dalam hati saya, emang saya Yesus. Dari situ saya udah gak mau lagi konseling sama orang Kristen. Katanya Yesus melepaskan beban saya. Ini saya datang sama orang Kristen bukannya makin
enak makin stres saya Bapak Ibu. Ya kan? Saya tanya, saya punya kerinduan, bagaimana sih caranya supaya saya merasa Tuhan cinta sama saya? Ya malah disuruh puasa, disuruh ini dan itu, lakukan segala tindakan keagamaan. Saya pikir, saya tidak mau lagi ngobrol sama orang Kristen. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya mulai ke dukun. Ini saya dari hari Minggu ya, saya nyampe di Palangkaraya. Saya nggak tahu kapan Tuhan tuntun saya untuk ngomong ini. Di mana-mana saya ngomong ini soalnya Bapak Ibu. Saya bertobat bukan karena pendeta, beneran. Saya bertobat karena dukun. Nah, kan kaget kan? Saya ke dukun. Saya punya masalah besar di Jakarta dan saya pengen jalan keluar. Saya udah nggak pengen jadi kaya, beneran. Karena waktu itu saya berhasil, saya banyak uang karena dendam sama papa saya, itu doang. Saya fatherless. Papa saya mengkhianati saya lah ceritanya. Dan akhirnya saya ke dukun untuk apa? Untuk beresin masalah saya. Segala macam arahan dukun saya ikuti. Sampai 5 kali ritual Bapak Ibu. 5 kali itu 5-5-nya beda orang. Beda dukun, bukan di dukun yang sama. Mau cara sumpah pocong, mau cara uang ganda, mau cara di mandi-mandi di sungai, udah saya laluin semuanya. Tapi satu pun nggak ada yang berhasil. Sampai saya datang ke ada satu orang kiai yang katanya ilmu putih, ya. Saya tanya sama dia, saya udah 4 kali ya. Saya udah 4 kali ngikutin ritual yang kayak beginian. Semuanya gagal. Coba Bapak berdoa dulu, saya bilang. Sebelum ritualin saya, Bapak berdoa dulu karena 4-4-nya gagal semua. Ya udah akhirnya saya diizinkan nginep di pondokannya. Besok paginya dia datengin saya. Pak, kalau saya ritualin Bapak juga hari ini nggak akan berhasil juga. Ya kan saya udah tahu. Kenapa? Saya bilang. Saya nggak tahu ya, karena ada satu tudung yang nggak bisa buka Bapak punya perlindungan. Dalam hati saya, wah ini pasti Yesus. Saya nggak mau. Saya pengen berhasil. Gimana caranya? Saya udah tahu dalam hati kecil saya ini pasti Yesus. Dukun saya bilang gini, dukun saya, sorry. Dukun itu. Nah, jadi ramai kan? Dukun itu bilang, Pak, udah sekarang Bapak udah jangan di sini deh, katanya gitu. Bapak udah jangan di sini. Bapak kembali sama Tuhan Bapak yang namanya Yesus. Saya dari situ udah nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Biasa saya mengharapkan ada dari kakak rohani, dari pendeta bilang kamu harus ke gereja segala macam. Nggak pernah saya dengerin. Sekali itu keluar mulut itu dari orang dukun, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Yesus menemukan saya ketika saya lagi berdosa-dosanya. Itu kondisinya Bapak Ibu. Sehingga saya mengalami, ini ceritanya dikasih sama Tuhan. Amin. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu nggak perlu tunggu sampai seperti itu maksud saya. Ya, sekarang responnya aja, buka hati tentang kasih Yesus, dia akan tunjukkan semuanya. Amin. Hanya Yesus yang bisa meningkatkan semua aturan-aturan agamawi, tradisi-tradisi agamawi itu semuanya bisa disingkapkan cuma sama Yesus. Amin. Kita next, bahan lagi. Nah, keadaan manusia ketika kebenaran dan kasih Yesus itu hadir. Pertama apa? Ia tidak berdoa keras. Perempuan itu nggak berdoa makin keras, ya kan? Dia cuma berbilang dalam hatinya, asalku jamah jubahnya. Ujung lagi. Jadi nggak ada physical kontak kan? Cuma ujung jubah, ujung jubah. Aku akan sembuh. Ya, kemudian dia tidak minta izin. Tuhan, izinnya saya pegang gitu. Enggak kan? Kemudian ia tidak memberi taburan. Seperti tadi yang orang Jakarta, hamba Tuhan di Jakarta yang bilang suruh saya puasa dulu. Itu tidak seperti itu. Ya kan? Kemudian ia tidak membuktikan kelayakannya, bahkan dalam keadaan najis dia ketemu sang kasih karunia. Ya. Bahkan iman wanita ini tidak seperti Yairus. Bapak Ibu tahu perikop ini Markus 5, Yesus tuh nggak ada agenda ketemu sama wanita ini, benar nggak? Yesus itu lagi dibawa sama Yairus untuk ke rumahnya karena anaknya lagi sakit, betul nggak?
Menurut iman Yairus, Yesus harus datang ke rumah numpangin tangan kepada anaknya baru sembuh, betul ya? Tapi ini wanita cuma coyol doang, dia yakin dia sembuh. Nah, kasih karunia itu merubah pola pikir kita. Iman kita nggak perlu gede untuk kita terima mujizat. Yesus menggambarkan iman kita sebesar biji sesawi aja, kita bisa pindahin gunung, betul nggak? Bukan imanmu harus segede gunung baru bisa memindahkan biji sesawi, kan enggak? Benar nggak Bapak Ibu? Imannya kecil, bukan masalah kecil besarnya, sempurna atau tidak. Ya, iman yang sempurna hanya percaya, tidak perlu ditambahin apa-apa. Makanya Yesus bilang kalau iman kita nggak seperti anak kecil ini, kamu nggak akan mendapat bagian kerajaan surga. Iman yang terima aja, percaya aja sekalipun nggak ngerti. Seperti itu Bapak Ibu. Dan semuanya sudah disediakan sama Yesus. Amin. Next, ia hanya percaya dan mendekat, nggak ada yang lain. Next, Markus 5 ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia udah sembuh, ya kan? Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan dengan segala sesuatu kepadanya. Ini akan menjadi kesaksian kita bahwa Yesus menyembuhkan kita. Secara hukum, wanita ini najis dan gak boleh bersentuhan dengan siapapun, betul ya? Apapun yang dia sentuh, meja mimbar ini disentuh sama dia jadi najis juga, apalagi orang. Ya kan? Makanya orang begitu dijauhkan. Orang kusta, orang pendarahan itu najis menurut hukum Taurat. Seperti tadi, dia mengupayakan segala sesuatunya tapi nggak sembuh. Sampai habis hartanya, nggak sembuh juga. Bandingkan coba dengan Musa, sama aja kan Bapak Ibu. Musa bertahan untuk taat, tapi ujung-ujungnya gak berhasil juga. Ya kan? Jadi apa yang bisa berhasil? Next kita lihat Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bahasa aslinya perempuan ini kaget dipanggil anak, karena selama ini dia gak ada yang manggil dia anak. Langsung hubungan itu terjalin Bapak Ibu. Tuhan pengen hubungannya bukan lagi menjadi Tuhan hamba, tapi Bapa anak. Ya, istilah Tuhan dan hamba itu juga ada, tapi untuk keperluan yang berbeda. Seperti ini contohnya, ini saya melayani, ini saya hamba, dia Tuhan. Tapi hubungan pribadi saya di luar ini, ya Bapak anak. Bapak Ibu mau usianya seberapapun, Bapak Ibu posisinya tetap anak Bapak. Amin. Next, menurut hukum Taurat perempuan ini najis karena penyakitnya sehingga tidak diperbolehkan menyentuh siapapun atau apapun. Tapi Yesus mengubah status perempuan itu menjadi anaknya, dan seketika itu juga sembuhlah sakitnya. Bapak Ibu, memang penyakit itu tidak selamanya, tidak semuanya otomatis sembuh seketika ya. Ada yang bertahap, betul nggak? Ada yang pelan-pelan, ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Betul? Tuhan juga bisa pakai tenaga medis untuk menyembuhkan Bapak Ibu. Tuhan juga bisa pakai obat untuk menyembuhkan Bapak Ibu. Satu pengertian yang salah gini, ini mas saya bukan sembuh karena Tuhan, saya sembuh karena obat. Ada yang bingung gitu ya. Di sini nggak ada yang ngomong gitu ya, di Bandung banyak. Ya, jadi saya sembuh karena obat ya, karena minum ini tadi malam terus tidur terus sekarang sembuh. Saya cuma mau bilang itu obat yang ciptain siapa? Manusia kan, bukan Tuhan Bapak. Tuhan nggak menciptakan obat, enggak. Di Alkitab nggak ditulis Tuhan menciptakan obat. Obat diciptakan oleh manusia. Manusia diciptakan oleh, ujung-ujungnya Tuhan juga. Mau dibolak-balik juga tetap aja ujung-ujungnya Tuhan. Ya Bapak Ibu. Next, jadi kesembuhan yang bertahap bukan tanda iman kecil. Karena ada orang yang saya khotbahin tentang wanita pendarahan langsung sembuh seketika, langsung imannya jadi ciut. Saya lagi proses pemulihan Pak, berarti iman saya kurang besar. Salah paham saya. Ya, ini melainkan apa? Perjalanan bersama Tuhan yang setia. Udah pasti sembuh.
Amin. Ada yang seketika, ada yang bertahap. Pemulihan keuangan juga sama, ada yang seketika, ada yang bertahap. Tuhan suka yang bertahap. Kenapa? Karena kita semakin mengandalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu, Tuhan sudah menceritakan hidup kita sejak kita dalam kandungan ibu, betul. Dia pengen kita itu ada di dalam rencananya. Dan supaya kita mengerti, memahami, Tuhan sabar menanti kita. Ya kan? Tapi Tuhan tidak pernah menyerah sama kita, anak-anaknya, supaya kita hidup sejalan dengan rancangan Tuhan. Amin. Yes, next. Karena gini Bapak Ibu, ini terakhir. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Ya, karena dari kepenuhannya, kepenuhan itu segala yang ada di surga. Ya Bapak Ibu, kepenuhan itu bukan hanya kasih karunia-Nya saja, bukan hanya sekedar cintanya saja. Apa yang tersedia di surga itu kepenuhan Tuhan. Ya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berarti kapan kita menerima kasih karunia? Setiap hari. Setiap hari. Bukan hanya sekedar lahir baru saya terima kasih karunia, tidak. Setiap hari. Seperti mana yang turun di padang gurun setiap pagi, seperti itulah kasih karunia Tuhan buat Bapak Ibu semua setiap hari. Ratapan 3 bilang apa? Kasih sekali, aku bersyukur buat kasih setiamu tak berkesudahan dan rahmatmu yang selalu baru setiap hari. Ya, jadi kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Maksudnya hukum Taurat diberikan oleh Musa lewat perantara. Ya kan? Musa itu bukan Tuhan kan? Perantara. Dan itu buat janji Allah dengan manusia. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi bukan hanya sekedar hukumnya udah dimakan sama Yesus semua, dan dia jadi korban tebusan. Ya Bapak Ibu, jadi kita hidup di dunia ini seperti hidup di surga. Surga bicara damai sejahtera, sukacita, nggak ada sakit penyakit. Arahkan pikiran kita kepada yang benar Bapak Ibu. Karena apa? Fakta. Mungkin sekarang Bapak Ibu ada yang sakit, mungkin Bapak Ibu hari ini ada yang masih terlilit hutang, mungkin Bapak Ibu saat ini masih ada masalah. Itu fakta, betul kan? Itu fakta. Yes, saya nggak mau buat bangawang. Itu fakta, tapi sifatnya bisa berubah, bener nggak? Sifatnya sementara. Jadi janganlah kita melabelin diri kita, memang saya orang gagal. Tidak. Belum selesai. Penjahat di sebelah Yesus sekali lagi. Ini paling saya suka. Ini menunjukkan kasih Yesus itu nggak masuk ukuran pikiran kita, Bapak. Ya kan? Hidup kita belum beres. Jangan langsung kita mengklaim kita memang orang gagal. Apalagi bilang begini orang Kristen, jangan bilang memang nasibnya udah begitu. Emang Bapak Ibu tahu nasib Bapak Ibu? Saya juga nggak tahu besok jadi apa. Ya kan? Tapi kalau kita punya dasar kebenaran, yang udah pasti besok saya terima berkat. Ya kan? Saya malah bisa bilang bahwa apa? Saya juga nggak akan mati Bapak Ibu sebelum apa yang Tuhan rancang dalam hidup saya itu terjadi. Saya malah masih bisa bilang gini, kalau saya mati sekarang, masa gini-gini doang sih? Masa rencana Tuhan udah selesai? Mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada doa, masih ada harapan untuk anak Bapak Ibu, untuk cucu Bapak Ibu, sampai itu tergenapi Tuhan bilang, Bapak Ibu nggak akan pergi dulu. Amin. Makanya janji Tuhan itu kita umur panjang. Amin. Yes. Kasih karunia next. Kasih karunia demi kasih karunia itu tidak pernah habis, seperti yang perempuan pendarahan itu alami sebelum menerima grace. Ia menerima kasih karunia kesembuhan, penerimaan dan damai sejahtera. Makanya double semua yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Satu ayat terakhir. Ini Roma 8 ayat 3 versi FAYH-nya itu membuat seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak diselamatkan dari cengkeraman dosa hanya dengan mengenal hukum-hukum Allah, karena kita tidak dapat menaatinya. Yes, Allah sendiri bilang kita nggak bisa menaati itu semua, ya kan?
Tetapi Allah melaksanakan rencana lain bagi keselamatan kita. Bedanya tubuh jasmani kita penuh dosa, dan menghancurkan kuasa dosa atas kita dengan jalan menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa kita. Itu sebabnya dosa kita, dosa Bapak Ibu dan saya, itu gak pernah dihitung sama Yesus. Ya Bapak Ibu, malah Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Saya mau bicara sama jemaat Deva di Kasongan ini. Bapak Ibu nanti kalau sudah di surga, yang namanya Elia, yang namanya Musa, itu akan iri dengan Bapak Ibu. Iri. Kenapa? Mereka akan nanya sama Bapak Ibu, gimana rasanya hidup bersama dengan Tuhan setiap hari? Di zaman nabi-nabi, di zaman raja-raja, Tuhan itu ngomong cuma separuh, cuma ke beberapa orang, ya kan? Sedangkan kita dikaruniai Roh Kudus. Mereka akan, walaupun mereka sekarang di surga ya, masih di Firdaus ya, tapi maksudnya waktu di dunia mereka struggle, itu mereka akan iri sama kita semua. Kenapa? Gimana rasanya berjalan dengan Tuhan setiap hari di dalam kebenaran? Itu yang perlu kita syukuri. Ya Bapak Ibu. Jadi next, di tengah dunia yang sekarang serba cepat, serba canggih, Yesus tetap menunggu satu sentuhan iman dari Bapak Ibu. Percayalah, walaupun permintaan Bapak Ibu rasanya terlalu mustahil, buat Tuhan gak ada yang mustahil. Amin.